Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Rahni Rahma SM Akun sebagai dosen pengampu dan Bapak Abdul Aziz Ramadan SM Akun sebagai dosen pengganti. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran kita di acara presentasi kali ini dengan judul Implementasi POAC di Rumah BUMN Tasikmalaya, yang dimana materi ini akan disampaikan oleh anggota kelompok 7, yaitu Nasila Gina Rahmawati dengan NPM terakhir 124, Muhammad Raihan dengan digit NPM terakhir 204, Davin Fahri Muhammad dengan digit NPM terakhir 174, dan saya Siska Deviana Arnando dengan digit NPM terakhir 117 yang akan memandu sesi ini. Tanpa berlama-lama, mari kita dengarkan penyampaian dari pemateri. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen yaitu Bapak Rani Rahman SEM Akun dan Bapak Abdul Aziz Ramadan SEM Akun, dan kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya dan rekan-rekan saya untuk memaparkan hasil analisis POAC di Rumah BUMN. Sebelum memasuki materi, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang dan tujuan Rumah BUMN, yang dimana Rumah BUMN ini dibuat oleh badan usaha milik negara sendiri untuk menjadi pusat pelatihan dan inkubasi bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang memiliki peranan besar terhadap perekonomian di Indonesia. Dan tentunya hal ini membutuhkan efektivitas dan tata kelola internal dan penerapan fungsi-fungsi manajemen dan yang komprehensif. Adapun visi dan misinya, yang dimana visinya memberdayakan dan meningkatkan skala usaha UMKM di Tasikmalaya agar lebih berdaya saing dan berkualitas. Dan misinya, yang pertama, pelatihan dan pendampingan. Kedua, akses pasar. Yang ketiga, digitalisasi. Dan yang keempat, akses permodalan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Rehan. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dayan Sedan Anggara Putra dengan NPM terakhir 204. Di sini saya akan menjelaskan tentang planning. Jadi, visi dan tujuannya yaitu membantu UMKM bertransisi dari go digital menuju go global dan internasional. Terus, basis perencanaannya yaitu program pelatihan dan pendampingan didasarkan pada modul KPI, yaitu Key Performance Indicator yang ditetapkan oleh kantor pusat. Terus ada 4 kurikulum utamanya. Yang pertama itu literasi dasar. Literasi dasar adalah untuk membangun fondasi pengetahuan bisnis. Yang kedua ada literasi bisnis, fokus pada aspek manajerial dan operasional. Terus ada literasi digital, penting untuk pemasaran dan transaksi online. Dan yang terakhir ada literasi tematik, memanfaatkan kearifan lokal sebagai nilai jual produk. Terus ada target peserta juga, komunitasnya yaitu milenial atau mahasiswa dan ibu-ibu sebagai tulang punggung ekonomi keluarga. Selanjutnya saya akan membahas mengenai fungsi organizing atau pengorganisasian. Pada tahap ini, organisasi dirancang agar mampu bekerja secara efisien, baik di tingkat pusat maupun di tingkat cabang. Yang pertama, dari struktur pusat, organisasi dibuat ramping dan efisien, hanya mencakup bagian administrasi dan koordinator. Tujuannya adalah memberikan dukungan dasar serta memastikan kebijakan tetap selaras antara pusat dan cabang, tanpa struktur yang terlalu kompleks. Selanjutnya untuk struktur cabang atau lokal. Desainnya dibuat lebih rinci dan fokus pada kegiatan operasional. Hal ini penting karena operasional lapangan membutuhkan kejelasan peran dan alur kerja agar kegiatan berjalan efektif dan langsung berdampak pada program yang sedang dijalankan. Kemudian bagian hierarki cabang. Terdapat beberapa posisi penting. Yang pertama, pimpinan cabang yang memegang tanggung jawab utama dalam pengawasan dan keputusan strategis di tingkat lokal. Kemudian ada manajer yang menjadi pelaksana harian dan penanggung jawab penuh pada pengelolaan operasional. Setelah itu terdapat wakil ketua yang biasanya dijabat oleh seorang account officer untuk membantu koordinasi tugas dan memastikan kegiatan berjalan sesuai target. Yang terakhir terdapat staf pelaksana harian berjumlah 2 orang yang bertugas menangani pekerjaan operasional secara langsung di lapangan.
Kemudian dari sisi kunci efisiensi, organisasi menempatkan fokus utama pada penggunaan sumber daya secara optimal, terutama untuk mendukung implementasi program di tingkat lokal agar manfaatnya lebih cepat dirasakan. Pada tahap activating atau pelaksanaan di rumah BUMN, fokus utamanya yaitu pendampingan serta implementasi pelatihan menggunakan model KPI yang disesuaikan dengan kebutuhan UMKM di setiap daerah. Pelaksanaan program ini dilakukan melalui pelatihan bertahap, mulai dari literasi dasar hingga pelatihan tematik, serta disertai fasilitasi sertifikasi halal dan penyediaan area jana display sebagai ruang promosi dan pemasaran produk UMKM. Salah satu bentuk dukungan akselerasi bisnis adalah melalui program Beli Inkubator, yaitu program pendampingan intensif yang mewajibkan peserta UMKM untuk menyusun bisnis model kanvas secara detail. Selain itu, tersedia juga program Brilliant Planner, yaitu ajang go global tahunan yang memberikan kesempatan bagi UMKM untuk bertemu peer internasional. Berinkubator menjadi persyaratan utama bagi UMKM yang ingin mengikuti kegiatan Brilliant Planner tersebut. Untuk memperkuat penyampaian materi, visual yang dapat ditampilkan yaitu seperti logo program Berinkubator dan Brilliant Planner atau foto UMKM yang telah berpartisipasi dalam jana display. Pengawasan atau biasa disebut controlling dijalankan dengan menggunakan mekanisme ganda dengan cara informal dan non-formal, yang dimana informal ini menggunakan grup komunikasi dan mengandalkan ketua dari kelompok UMKM tersebut menyampaikan apa kebutuhan dan keluhan dari kelompok beberapa UKM tersebut. Kemudian yang formal, evaluasi dampak program secara formal diserahkan kepada pemateri di saat nanti pelatihan dengan menyebarkan kuesioner guna memastikan adanya perubahan bisnis UMKM setelah mengikuti program tersebut. Kesimpulan dan saran dari hasil analisis POAC kami yaitu secara keseluruhan kombinasi perancangan berbasis modul, struktur yang jelas, pelaksanaan program penjenjang, dan mekanisme evaluasi yang melekat menjadikan Rumah BUMN platform yang strategis dan efektif dalam meningkatkan daya saing UMKM. Disarankan agar peran account officer atau AO lebih ditingkatkan untuk secara aktif memfasilitasi dan menjembatani UMKM dengan sumber permodalan yang relevan, khususnya pasca inkubasi. Mekanisme pengawasan harian yang saat ini bersifat informal atau via grup sebaiknya dilengkapi dengan sistem pelaporan terstruktur dari ketua kelompok tersebut untuk mendapatkan data controlling yang lebih kuantitatif. Disarankan juga membuat pelatihan yang secara spesifik mengintegrasikan cara mengemas narasi, kearifan lokal atau literasi tematik secara efektif untuk pemasaran di platform digital atau literasi digital guna memaksimalkan nilai jual produk UMKM. Mungkin sekian dari pemaparan materi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir kata, dengan penuh perhatian, presentasi kali ini sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.